Nah, saudara, kita lanjutkan sama redaksi On Location. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan seorang atlet Bali yang kiprahnya sudah sampai internasional. Sanistia Rani, tapi panggilannya Coki. Itu memang dari dulu ya, Cok? Panggilan begitu? Enggak dari dulu. Sebenarnya kalau di rumah panggilannya Cois. Oh, Cois. Cois, tapi waktu itu nggak tahu ya singkat gimana ceritanya. Ada temen yang manggil tiba-tiba Coki aja lah. Nah, Jadi akhirnya nama Cois itu jadi Cokorda istri ya, Agung Sanistia. Rani. Pertama saya ucapkan selamat ya, Coki ya. Terima kasih kemarin banyak. Luar biasa nih, saudara. Ini emasnya yang kemarin? Medali emas. Medali emas dan perorangan. Ini yang perak yang bergu. Tapi sebelum kita bahas ini, kalau boleh tahu nih, Cok, dulu pertama kali karate itu di usia berapa? Mengenal dunia ini seperti apa ceritanya ya? Kalau pertama kali karate itu di usia kurang lebih 11-12 tahun. Di usia 10-11 tahun? Iya, tapi memang dari kecil, dari umur 5 tahun itu saya udah diajak olahraga sama kakek. Papanya mama. Oke. Olahraga, tapi dulu olahraganya bulu tangkis. Bulu tangkis? Bulu tangkis. Dan sempat juara juga di Jemberana. Saya kan lahir di Kelungkung. Siap. Tapi besar di Jemberana. Oh gitu. Terus ya udah dari kecil udah diajak olahraga terus sama kakek, tapi bulu tangkis. Bulu tangkis. Kemudian masuk kok aku tertarik di karate. Itu pas sebenarnya iseng kan masuk karate karena kebetulan tempat latihannya itu jaraknya kurang lebih 400 meter dari rumah. Oh, tidak begitu jauh. Jadi ya udah. Jadi setiap kali pulang dari latihan bulu tangkis selalu lewat. Dan dojonya kan selalu rame. Jadi latihannya tuh setiap hari. Jadi ya udah sama kakek ya udah karena bulu tangkis latihannya seminggu waktu itu 3 kali. Masih ada 3 kali nih kosong kan gitu daripada saya. Karena emang saya orangnya suka dari kecil itu emang suka main di luar. Oh gitu, tomboy gitu. Tomboy, mainnya sama cowok, main bola segala macam. Jadi ya udah daripada main yang nggak jelas, udah kita arahin juga di karate. Waktu itu bertiga sama adik. Sama adik-adikku. Kira masuk karate, latihan 6 bulan, udah ikut kejuaraan. Latihan 6 bulan udah ikut kejuaraan? Di Jemberana sana? Enggak. Kejuaraannya udah ikut kejuaraan nasional di Jombang. Oh, malah keluar daerah? Iya. Oh iya? Oh, loh. Bagaimana ceritanya itu? Ini di perguruan? Di perguruan. Perguruan? Di perguruan. Oh, waduh luar biasa. Jadi memang mengenal karate itu di Jemberana? Di Jemberana. Nah, kemudian berjalan-jalan, boleh dikatakan kapan persisnya akhirnya Cok, lu jadi atlet nih? Berawal dari mana? Apakah mewakili Bali dulu? Apakah mewakili Jemberana dulu? Atau gimana kalau flashback kemarin? Ya gimana ceritanya? Jadi awalnya memang mewakili Jemberana dulu. Nah, ikut kejuaraan apa itu? Kejuaraannya dari kejuaraan kecil-kecil, kejurda, segala macam. Nah kan awal saya udah 6 bulan latihan itu udah ikut kejuaraan. Dikirim melalui dojo. Jadi waktu itu ada 5 orang, saya cewek sendiri yang dikirim. Terus sama adik juga. Jadi sisanya besar-besar, orang maksudnya senior. Nah yang kecil-kecil cuma saya berdua sama adik. Nah dari situ udah mulai kayak, wah kayaknya lebih punya potensi untuk berprestasi di karate. Karena di bulu tangkis saya dari umur 5 tahun sampai kelas 1 SMA itu masih bulu tangkis juga. Oh, masih jadi main. masih selang-seling. Abis latihan karate, taruh sepeda, ambil baju abis latihan bulu tangkis, taruh sepeda, ambil baju karate. Latihan karate. Gitu terus setiap hari. Baik. Jadi karena ngelihat potensinya kayaknya lebih ada potensi di karate, akhirnya saya memutuskan untuk serius di karate. Tapi waktu itu masih nyari sekolah pakai piagam bulu tangkis. Oh. Pakai piagam bulu tangkis, tapi udah mulai jalur atlet. Jalur atlet. Ya, jalur khusus atlet itu. Ya, Itu jadi apa? Waktu SMP, SMA? Dari SD Oh, SMP, SD SMA. menggunakan itu. Oh. Ya, jadi masuk sekolah tuh udah pakai jalur prestasi. Baik. Nah, akhirnya SMA kan- masih di Jemberana? Masih, saya sampai SMA di Jemberana. Oh, oke. Dari umur 1,5 tahun, 2 tahun. Baik. Dari umur 2 tahun di Jemberana sampai tamat SMA. Nah, akhirnya ikut kejuaraan di daerah, juara, berlanjut terus. Di 2009 saya ikut kejurda Inkai di Bali. Oke. Ternyata itu seleksi untuk kejurnas Inkai di Jakarta. Oh. Nah, ikut juara Tahun berapa di itu sini. ya, Cok? 2009. 2009. 2009 kejurda di sini,
sebulan kemudian kalau nggak salah kejuaraan nasional di Jakarta. Di Kejurda ini dapat Dapat juara 1 sama best of the best kalau nggak salah waktu itu. Jadi best of the best itu kan juara-juara di antar kelas di kategori itu. Jadi kan misalnya ada kategorinya usia dini, pemula, kadet, junior. Jadi saya waktu itu di kadet, kalau nggak salah di kadet. Jadi kelas-kelas di kadet itu kan ada minus-minus berapanya. Nah juara-juara itu diadu lagi untuk cari best of the best-nya. Nah saya juara di Dapat best di of the sana. best ya. Akhirnya dikirim ke Jakarta, main di Kejurnas, itu pertama kali main di kejuaraan nasional perguruan, juara. Juara 1 di Langsung situ. juara? Langsung juara 1 di situ. Sampai saya telepon mama waktu itu, mau kasih kabar saya juara. Saya bilang, gimana? Kata mamaku, kalah sama siapa? Udah langsung kayak gitu, langsung loh, kok kalah? Saya bilang, saya juara 1, jangan bercanda, kata mamanya gitu. Enggak, serius bener, yang bener. Iya, saya bilang saya juara. Akhirnya mamaku telepon pelatihku untuk memastikan ini bener anaknya juara atau enggak. Oke. Juara. Nah dari situ udah mulai langsung, udah terjun terus. Oh. Di karate. Baik, jadi itu sekitar tahun 2009. Jadi boleh dikatakan berawal dari 2009 mulai lebih apa ya? boleh Serius. dikatakan- serius ya, Ya, profesional lah ya, profesional. boleh dikatakan ya. Untuk tingkatnya sudah mulai ke nasional. Iya. Nah, kemudian bahkan sampai ke kan internasional. Iya. Tapi ini kan ada masuk ke pelatnas juga, Mas. Kalau Itu gimana ceritanya kemarin? Kalau kalau bisa sharing. pelatnasnya itu kan memang untuk masuk ke tahap pelatnas ini kan nggak mudah, banyak sekali seleksi. Dari Forky itu ada seleksi melalui kejuaraan single event, ada seleksi melalui PON, Oh, biasanya itu yang diambil. Jadi saya masuk pertama kali bergabung di timnas itu di tahun 2013. 2013. Nah itu karena saya juara, 2012 itu kan ada PON di Riau. Saya di situ belum cukup umurnya, karena kan karate untuk kumite baru bisa dikatakan bermain di kategori senior itu ketika dia menginjak umur 18 tahun. Oh, minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun. Nah di 2012 itu harusnya saya udah 18, cuman karena saya Desember, jadi masih kurang bulan. Belum nyampe kurang Ya, bulan. belum nyampe. Dan itu tidak boleh. Nggak boleh, belum boleh. Syaratnya kuat. Jadi saya masuknya di tahun 2013 awal, itu ada kejuaraan namanya Piala Kasat, itu kayak kejurnas Forky-nya lah, yang dan bergengsi. Oke. Nah di situ saya mau ikut, nah kebetulan saya waktu 2012 kan kuliah di Jakarta. Saya di kuliah pun dibiayai sama pengurus di Jakarta, pengurus Inkai di Jakarta. Jadi ya karena karate juga, karena juara-juara di karate akhirnya diminta sama Beasiswa lah ya dari. ya, jadi dibiayai oleh Pak Kiki namanya, dibiayai oleh beliau sampai saya kuliah. Saya kuliah dibiayai oleh beliau. Nah di situ beliau tuh membangun diklat karate Inkai gitu. Jadi saya ada 5 orang waktu itu. Jadi saya masuk di sana, kerjanya cuman kuliah, latihan. Oh, Gitu aja oke. terus. Jadi nah di diklat itulah dari situ saya ikut kejuaraan kejurnas Kasat. Tapi bawa nama perguruan. Masih bawa pengurus. Ya, belum bawa nama daerah. Baik. Jadi juara di situ, juara di kelas minus 61 waktu itu. Akhirnya karena juara dipanggil lah ke pelatnas. Ke pelatnas untuk mengikuti SEA Games waktu itu. Pelatnas SEA Games di Myanmar tahun 2013. Di Myanmar tahun 2013. Itu akhirnya ikut terlibat di sana. Ikut terlibat. Di situ pertama kali saya dapat medali perunggu di perorangan, perak di bergu. Oh, di Myanmar ini ya? Di Myanmar. Oke. 2013. Nah, dari 2013 sampai saat ini masih di timnas. Masih di timnas. Masih di timnas. Jadi bagian dari timnas. Kalau timnas ada berapa orang sih? Cok kalau boleh tahu. Kalau mengikuti kategori yang dipertandingkan itu timnas umumnya sih 22 orang biasanya udah paling maksimal. Oke. Kalau untuk kemarin di SEA Games kemarin tuh atletnya sendiri cuma 19 orang. Oh, yang ikut berangkat. Yang ikut berangkat. Baik. Jadi kalau Cok ini memang spesial komite, Cok. Spesialis komite. Spesialis komite. Itu apa? Kita yang memilih atau memang peran apa ya? Pelatih ini seperti apa sih kalau? Ya dari kitanya juga maunya kemana, ke kata atau ke komite. Tapi lebih ke juga pelatih melihat potensi anaknya. Jadi oh ini atlet lebih potensi ke komite ketimbang ke kata. Dari kan biasanya juga dilihat dari segi postur segala macam. Oh ini anak lebih cocoknya ke komite.
ini anak lebih cocoknya ke kata. Nah, saya dari sabuk, kalau nggak salah waktu itu dari sabuk kuning udah langsung diarahin sama pelatih, udah kamu kumite aja. Oh, sudah Jadi- kelihatan di sana suka berantem dari dulu. Iya, karena emang dari kecil suka berantem sama adik. Cakar-cakaran sama adik. Adik saya kebetulan cowok semua. Oh gitu ya. Ya, jadi saya Cocoknya anak pertama. Iya, saya bersaudara berempat. Oke. Saya anak pertama, cewek sendiri, sisanya cowok. Jadi ya udah kerjanya cuma berantem di rumah. Baik, baik. Nah, ini menarik ya. Jadi kita pengen tahu juga sebetulnya pada saat kita bertanding itu, apa yang ada di pikiran seorang atlet ya? Apa yang ada di pikiran seorang coki ya pada saat ya mungkin ada apakah ada nervous, ada grogi, tapi bagaimana mengatasinya. Tapi kayaknya kita minum dulu, habis ini kita ngobrol lagi ya Cok ya. Oke, ya? siap. Iya, kita iru ya Cok ya, ini biar agak batu-batu dikit biar agak hilang ya.